Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya malam, sedangkan Al-Qadar di antara maknanya adalah penetapan dan kemuliaan. Pemirsa, betapa keistimewaan dan keutamaan Lailatul Qadar ini. Maka berdasarkan kajian terhadap beberapa ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi, maka ditemukan paling tidak ada 5 keistimewaan Lailatul Qadar itu. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dipilih oleh Allah untuk waktu turunnya Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 itu Allah menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada saat Lailatul Qadar. Pemirsa, pilihan Allah ini sangat tepat, karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang agung dan mulia, yang karena keagungan dan kemuliaan Al-Quran itu hanya pantas jika diturunkan pada waktu yang mulia, yaitu saat Lailatul Qadar. Itulah sebabnya kita bisa mencatat bahwa keistimewaan pertama Lailatul Qadar adalah waktu dipilihnya turunnya Al-Quran. Yang kedua, pemirsa, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu begitu istimewanya amal-amal soleh yang dilakukan pada saat itu punya nilai lebih baik dan lebih utama ketimbang amal-amal soleh yang lain yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Seorang ulama dari kalangan tabi'in, Mujahid, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sun'ani dalam tafsirnya, Tafsir As-Sun'ani, di situ dikatakan bahwa Mujahid berpendapat makna khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan itu adalah siyamuha wa qiyamuha afdal min siyami alfi syahrin wa qiyamihi laisa fihi Lailatul Qadar. Artinya bahwa amal-amal yang dilakukan
pada saat Lailatul Qadar itu, apakah berupa puasanya, apakah berupa tahajudnya, maka tahajudnya yang dilakukan pada saat itu lebih baik ketimbang amal-amal tahajud yang dilakukan selama 1000 bulan, termasuk puasanya, termasuk qiyamnya, termasuk sedekahnya, tetapi dilakukan yang bukan di saat Lailatul Qadar. Jadi pemirsa, betapa istimewanya malam itu, sehingga amal soleh satu kali saja dilakukan punya nilai lebih baik ketimbang amalan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Sungguh beruntung orang yang pada saat malam itu bisa menyempatkan diri banyak beramal soleh, termasuk tahajud dan sebagainya. Pemirsa, yang ketiga, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu merupakan malam penetapan. Yang dimaksud adalah penetapan terhadap nasib seseorang di tahun itu ke depannya. Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani menyebutkan ada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa penetapan di saat Lailatul Qadar itu adalah ma yakunu fis sanah min rizkin au mautin au hayatin au matari hatta yuktaba al-hajj yahujju fulan wa yahujju fulan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada saat itu ditetapkan nasib seseorang, rizkinya, kematiannya, kehidupannya. Bahkan juga ditetapkan kehajian seseorang. Artinya siapa tahun itu yang bisa haji, siapa yang tidak. Ya hujju fulan wa ya hujju fulan. Jadi pemirsa, begitu istimewanya malam itu, Allah ingin menetapkan mengenai kehidupan seseorang, nasibnya ke depan. Itu sebabnya maka wajar jika banyak orang berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan maksud agar mendapatkan nasib yang baik yang membawa keberuntungan. Pemirsa, keistimewaan yang keempat adalah bahwa malam itu disebut sebagai malam yang penuh berkah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Pemirsa, ulama-ulama ahli tafsir umumnya memahami Lailah Mubarakah adalah Lailatul Qadar. Nah, kemudian kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailah Mubarakah? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa makna Lailah Mubarakah adalah kathiratul khair wal barakah. Artinya malam itu pada saat Lailatul Qadar itu banyak sekali kebaikan dan banyak juga keberkahan. Itulah sebabnya maka banyak orang saat itu berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan malam itu. Dan yang kelima, saudara, keistimewaan Lailatul Qadar ini adalah bahwa siapa yang bisa sholat malam, menegakkan ibadah, memperbanyak ibadah di malam itu, dan itu semata-mata didasari karena iman, penuh ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, maka orang ini dijamin akan
diampuni dosa-dosa. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menegakkan amal-amal di malam itu, termasuk tahajud, baca Al-Quran, berzikir, istighfar, dan sebagainya, dan itu dilakukan atas dasar iman dan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini dijamin akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu maka malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam pengampunan. Nah, pemirsa, jika kita ringkas dari pembicaraan mulai pertama tadi, ada 5 keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam itu dipilih oleh Allah untuk waktu turunnya Al-Quranul Karim. Yang kedua, malam itu punya keistimewaan, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan pada saat itu punya nilai lebih baik ketimbang 1000 bulan atau 83 tahun, dibanding dengan amal-amal itu dilakukan di hari lain yang bukan ada Lailatul Qadarnya. Yang ketiga, malam itu merupakan malam penetapan terhadap nasib seseorang di tahun itu, di tahun kedepannya, sehingga banyak orang berusaha untuk mendapatkan ketetapan dari Allah berupa nasib baik, membawa keberuntungan. Yang keempat, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu adalah penuh berkah, artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan. Dan yang kelima, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu merupakan malam pengampunan, karena kata Nabi, barang siapa yang sholat malam atau menegakkan malam, menegakkan ibadah malam di saat Lailatul Qadar itu atas dasar iman dan karena mencari ridho Allah, maka orang itu akan diampuni dosa-dosa. Nah saudara, begitu istimewanya, begitu utamanya Lailatul Qadar itu. Karena itu maka kita mari bersama-sama berlomba, berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang terakhir pemirsa, lalu kapan kira-kira Lailatul Qadar itu terjadi? Pemirsa, mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, banyak pendapat di kalangan ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengutip tidak kurang dari 45 pendapat tentang kapan waktunya Lailatul Qadar. Jadi macam-macam pendapat ulama tentang ini. Namun para pemirsa, ada satu hadis yang saya kira ini bisa membuat kita mantap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Inni uridu Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar. Tsumma unsituha. Kemudian aku lupa kapan persisnya Lailatul Qadar itu terjadi. Au nusituha, atau sengaja oleh Allah aku dibikin lupa tentang kapan persisnya Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi pemirsa, Nabi kemudian memberikan harapan kepada kita dengan ungkapan faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjil. Yang ganjil maksudnya tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Jadi pemirsa, kita diberi kesempatan, silakan dilacak, dicari di 10 hari terakhir yang ganjil itu. Ada juga hadis lain,
hadis Muslim bahkan, yang intinya bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat agar memburu Lailatul Qadar itu pada tanggal yang ke-27. Nah, mana yang pasti, mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa Nabi menganjurkan kita agar memburu Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan yang ganjil. Pemirsa, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita ingin sekali mendapatkan kesempatan itu agar kita termasuk yang ditetapkan dalam nasib yang baik, yang membawa keberuntungan bagi kehidupan kita yang baik dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.